Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Rosdaini dengan NIM 119200570 dari kelas 4B akan menampilkan bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif untuk jenjang SMP dengan materi karakteristik segitiga dan segi empat. Untuk pembuatan media interaktif ini saya menggunakan Lektora Inspire. Nah, pertama-tama maka kita perlu mendownload aplikasi Lektora Inspire-nya dengan cara mendownload pada browser yang dimiliki oleh PC masing-masing. Salah satu webnya kita bisa mendownload dari lektora.inspire.software.informer.com. Lalu kita bisa pilih versinya, lalu tinggal di-download saja. Dan proses pendownloadan maupun penginstalannya seperti aplikasi pada umumnya. Dan setelah nanti berhasil terinstall pada laptop, maka di desktop akan muncul logo Lektoranya. Baik, sebelum membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Lektora, kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya telah menyiapkan bahan untuk media pembelajaran interaktif ini di Word. Saya simpan di Word. Seperti ini, agar memudahkan nanti saat pembuatannya. Lalu, sesudah menyiapkan bahan, kita bisa double klik Lektoranya pada desktop. Nah, inilah tampilan saat kita membuka Lektora Inspire. Lalu kita bisa memilih New Blank Title. Lalu kita bisa pilih ini, File. Lalu Create New Title. Dan pilih yang Multipurpose untuk pembuatan media pembelajaran interaktif ini. Nah, di sini terdapat beberapa template yang disediakan. Bisa dipilih sesuai selera untuk pembuatan media kita. Di sini saya ingin menggunakan yang ini. Maka saya klik di sini, lalu Start Wizard. Kita bisa menamai judulnya. Saya ingin memberi judul dengan karakteristik segitiga dan sifat. Lalu pilihlah folder di mana kita akan menyimpan file tadi. Saya memilih untuk menyimpan di dokumen. Oke. Nah, setelah berhasil, kita klik Next. Lalu next lagi. Nah, di sini kita bisa memilih number of chapter-nya. Saya akan membuat chapter-nya sebanyak dua buah saja. Dan di sini ada include test at end of title-nya. Nah, jadi di sini kita bisa membuat semacam soal pada akhir materi yang nanti kita buat. Dan saya memberi nama soalnya nanti uji pemahaman, dengan uji pemahaman. Lalu next, chapter 1 kita beri nama misal segitiga. Nah, number of page-nya saya ingin 7. Jadi pada chapter segitiga ini nanti ada subnya, chapter-nya lagi sebanyak 7. Lalu next, chapter 2-nya saya beri nama segi 4. Dan saya beri sub chapternya 7 juga. Finish. Nah, setelah tadi menentukan judul dan sebagainya, mari kita mulai pembuatan media pembelajaran interaktif ini. Nah, di sini di halaman pertama ini, di sini tadi ada chapter yang kita buat ya. Chapter pertama segitiga, kedua segi 4, dan yang terakhir ada uji pemahaman. Nah, di sini ada ininya ya, halamannya. Lalu saya pertama akan memasukkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, maka kita bisa copy dari materi yang telah kita siapkan. Ini bisa diedit seperti kita mengedit di Microsoft Word. Seperti itu. Sama saja. Nah, ini untuk mengatur spasinya. Lalu kita bisa copy, lalu paste untuk menambah halaman. Nah, lalu saya akan menambahkan indikator untuk materi ini. Nah, bisa diedit sesuai kebutuhan. Lalu pada
tools ini ada add object, ada bisa add gambar di sini, lalu juga bisa add audio, video, lalu di sini juga survey, test, question, and more. Lalu seperti biasa ini toolbarnya seperti Word pada umumnya maupun Microsoft PowerPoint ya sama. Selanjutnya saya akan melanjutkan membuat materi karakteristik dan segitiga dan segi empat ini. Baik, setelah proses pengeditan selesai, saatnya untuk mempublish media pembelajaran interaktif ini. Saya akan mempublish dengan format web atau HTML karena nantinya akan saya ubah menjadi APK pada Android saya. Lalu klik publish. Oke. Kita tunggu sampai proses publish ini selesai. Lalu klik done. Setelah proses publish tadi selesai, saya membuka aplikasi website APK Builder. Saya buka aplikasinya untuk mengubah tadi HTML tadi menjadi APK. Choose folder yang tadi kita buat. Oke. Kita beri judul. Nah, ini sudah selesai, klik finish. Setelah itu, kita buka kembali file yang tadi kita telah buat di web builder tadi. Lalu file ini yang tadi ini HTML, saya akan kirimkan melalui WhatsApp agar bisa sampai kepada handphone. Nah, ini adalah aplikasi yang telah berhasil kita buat dan kita kirimkan tadi melalui WhatsApp. Lalu pada aplikasi ini kita akan menginstalnya. Ini adalah proses installingnya. Lihat, nah ini adalah hasil dari pembuatan media interaktif kita.